Namun, apa yang terjadi kemudian ialah sebuah kekecewaan. Ketika Yogyakarta diserang, Soekarno dan pemimpin Republik merencanakan tetap tinggal di dalam kota, artinya menyerah kepada Belanda. Reaksi dari kalangan militer, terutama di kalangan para perwira yang tahu bahwa Soekarno sebelumnya bersedia untuk ikut bergerilya bersama mereka, telah menimbulkan rasa kecewa yang dalam. Bahkan, perintah yang dikeluarkan Hatta, pada saat-saat terakhir menjelang kejatuhan Yogyakarta, agar perjuangan diteruskan, tidak lagi mampu memulihkan rasa hormat tentara terhadap pemimpin sipil mereka. Peristiwa di atas, menurut Ulf Sundhausen, 1982, merupakan awal rusaknya hubungan sipil militer dalam perpolitikan Indonesia. Akan tetapi, kekecewaan pada Bung Karno patahnya kepercayaan kepada obor, sebuah simbol tidak hanya merisaukan banyak orang. Kejadian dramatis di hari itu juga menimbulkan kekecewaan dan kecemasan Soekarno pribadi. Ia pun senantiasa berada dalam kecemasan terus-menerus terhadap nasib Republik dan terhadap nyawanya. Pada akhirnya saya hanya manusia biasa. Siapa yang tahu apa rencana mereka terhadap saya? Saya punya perasaan mereka akan membunuh saya. Tiap kali saya mendengar bunyi yang asing, saya berpikir, sekarang tiba saatnya. Mereka akan membawa saya ke depan peleton penembak. Begitu dituturkannya kepada Cindy Adam, penulis autobiografinya yang terkenal. Walaupun pada akhirnya presiden dan wakil presiden, dengan sejumlah anggota kabinet ditawan Belanda, suasana kritis dan mencekam. Waktu itu tidak perlu membuat kedua tokoh puncak Republik itu kehilangan akal sehat. Pada detik-detik sebelum kejatuhan Yogyakarta, mereka masih sempat melepas anak panah terakhir dari busurnya, mandat berdirinya PDRI, sebuah keputusan yang menentukan perjalanan sejarah Republik selanjutnya. Setelah itu mereka ditangkap dan tak lagi tahu apa yang terjadi di luar dinding tembok tahanan mereka. Menurut keterangan Hatta di belakang hari, keputusan apakah pemerintah akan tetap berada dalam kota atau ikut bergerilya bukan atas kemauan pribadi presiden dan wakil presiden, melainkan keputusan yang ditetapkan kabinet berdasarkan pemungutan suara. Soekarno dan Menteri Lao cenderung memilih sikap pertama, artinya tetap di tempat, sedangkan pihak militer, terutama Panglima Besar Sudirman, dengan tegas sejak pagi-pagi sudah memutuskan untuk meninggalkan kota, artinya siap bergerilya dengan prajurit TNI. Simatupang juga menyarankan agar presiden dan wakil presiden sebaiknya ikut perang gerilya. Namun, karena tidak tersedia cukup pasukan pengawal untuk kedua pemimpin itu, dia bisa menerima sikap resmi pemerintah. Hatta, 1982 banding 541. Hidup dalam pembuangan. Para pemimpin Republik yang ditawan Belanda selepas pendudukan Yogyakarta, diasingkan pada dua tempat yang berbeda. Tiga orang pemimpin besar Indonesia, Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir ditawan di Brastagi, Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke Prapat. Selebihnya, termasuk Hatta, dideportasi ke Bangka. Di antara tokoh yang ditawan di Brastagi, Haji Agus Salim adalah yang paling tua, tetapi paling singkat masa penahanannya. Di zaman Belanda ia tak pernah masuk penjara, kecuali sebentar di zaman Jepang. Karena penahanan itu dianggap kehilafan belaka, kemudian ia dibebaskan dengan permintaan maaf dari pembesar Jepang. Tetapi, kejadian serupa juga dapat ditemukan dalam setiap zaman sejarah Indonesia merdeka, bahkan juga dalam periode yang lebih belakangan. Akan tetapi, Soekarno dan Syahrir sama-sama pernah mengalami hidup dalam penjara Belanda dalam waktu yang lama. Syahrir pernah menjadi digulis, tahanan kelas berat bersama Hatta dan kawan-kawan di Digul, Papua, kemudian dipindahkan ke Banda Neira, dekat Ambon. Jika dihitung ada sekitar 10 tahun lamanya Syahrir hidup dalam tahanan Belanda,
Sedang Soekarno juga menghabiskan sebagian besar waktunya dalam tahanan Belanda. Mula-mula masuk penjara berdasarkan keputusan Landrat, Bandung tahun 1930. Kemudian ia dibuang lagi ke ND, lalu dipindahkan lagi ke Bengkulu. Sewaktu dibebaskan karena Jepang masuk dan Belanda jatuh, Soekarno sudah menghabiskan usianya dalam tahanan Belanda selama 10 tahun. Antara Sejahrir dan Bung Karno yang sama-sama ditahan di Brastagi, kemudian dipindahkan ke Prapat, terdapat beberapa kesamaan nasib dalam berurusan dengan penjara Belanda, kecuali ditahan untuk waktu yang lama sampai 10 tahun. Keduanya adalah korban eksorbitante rechten Belanda, yaitu hak khusus pemerintah kolonial untuk menahan dengan mengasingkan siapa saja yang dianggap membahayakan Rust and Order, keamanan dan ketertiban, tentu saja, membahayakan, menurut tafsiran yang berkuasa. Kalau hal itu dinamakan kezaliman, orang tak begitu keliru. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan tahanan biasa, eksorbitante rechten, menurut Mermohrum, 1983, amat berat, sebab korban eksorbitante rechten tidak pernah diberitahu berapa lama ia akan ditahan dan juga tidak tahu tuduhan yang dikenakan kepadanya, atau jikapun tahu terasa sekali mengada-ada. Tetapi, kalau tahanan biasa, bisa mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya. Begitu pula perkaranya akan diperiksa secara terbuka di depan pengadilan dan ia dapat membela diri atau dibela oleh pengacara. Jika ia dijatuhi hukuman, ia diberitahu berapa lama vonis hukumannya. Apapun namanya, hukuman yang diterima Bung Karno dan Sejahrir amat mempengaruhi perjalanan hidupnya, dan dengan demikian juga sejarah bangsanya. Keduanya juga pernah ditahan di akhir hayatnya. Sejahrir ditahan oleh Soekarno dan tidak sempat menikmati pembebasan, karena dalam masa tahanan ia meninggal dunia di tempat pengobatannya di Zurich. Soekarno ditawan oleh Soeharto, dan sampai meninggalnya ia juga tak pernah mengalami pembebasan. Namun, belum pernah terjadi sebelumnya Sejahrir dan Soekarno hidup begitu dekat kecuali pada masa ini. Mereka tinggal bertiga dengan Haji Agus Salim dalam satu kamar. Sejahrir pendiam dan suka marah kalau ketenangannya merasa terusik, sementara Soekarno adalah pribadi yang ceria, suka membunuh waktunya dengan menyanyi atau apa saja yang disukainya, ketika mereka dibolehkan pengawal memesan kebutuhan yang diperlukan. Sejahrir minta dibawakan buku-bukunya, tetapi Soekarno minta dibawakan kemeja Arrow. Sekali waktu Bung Karno pernah mengatakan, "Saya tak keberatan menjadi tawanan Belanda karena ada 7 cermin di kamar saya." Sejahrir dibuat jengkel dengan sikap-sikap Bung Karno yang dianggapnya a bloody old fool, atau dengan umpatan serapah yang tak mengenakan. Tetapi, inilah klimaksnya. Bung Karno kalau lagi mandi suka nyanyi. Sekali waktu Bung Karno menyanyi di kamar mandi dengan suara cukup keras dan bagi Sejahrir dirasakannya membuat ribut, hingga Sejahrir berteriak, dalam bahasa Belanda, "Hot Jemon, tutup mulutmu." Soekarno terdiam dan jengkel juga sama Sejahrir. Ketika suatu kali Mohrum menanyakan kepada Soekarno mengapa ia benci pada Sejahrir, ia mengatakan, "Bagaimanapun juga saya adalah kepala negara, mengapa dia menghardik saya seperti itu?" Dalam kasus lain, sewaktu PM Belanda Willem Drees datang ke Indonesia, Sejahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Drees. Sejahrir bersedia datang ke Jakarta, tetapi ia tidak kembali lagi ke Prapat karena sudah dibebaskan Belanda. Dengan maksud untuk memanfaatkannya sebagai perantara, dalam rencana perundingan baru, Rumroijen, kejadian ini membuat Bung Karno tambah marah. Mengapa ia tidak kembali ke sini, Prapat? Kalau begitu ia tidak setia, sambungnya lagi seperti diceritakannya kepada Haji Agus Salim. Sepeninggal Sejahrir,
Di Prapat hanya tinggal 2 tawanan, Bung Karno dan Hasalim. Sejak Februari tahun 1949, keduanya digabungkan dengan tawanan Republik di Manumbing, Bangka. Tetapi, karena Bung Karno tidak tahan hawa dingin, ia minta dipindahkan ke Mentok, yang berhawa panas. Karena beliau tidak mau tinggal di sana sendirian, maka ditunjuk beberapa orang untuk menemani Bung Karno di sana, antara lain H. Agus Salim, Mermoh Rum, dan Ali Sastro Amijoyo. Sejak itu tawanan jadi 2 kelompok, kelompok Manumbing di bawah pimpinan Bung Hatta dan kelompok Muntok di bawah pimpinan Bung Karno. Ketika prakarsa persetujuan Rum Roijen dimulai bulan April tahun 1949, Sejahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Hatta, diangkat sebagai penasihat delegasi perunding Indonesia ke Rum Roijen. Mulanya Sejahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno dalam surat keputusan itu. Apa dia itu? Mengapa dia yang harus mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mersyafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI di Sumatera. Rum kesal. Tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Bung Karno setelah mendengar itu. Pengalaman yang kurang menyenangkan selama dalam masa tahanan, dan kekecewaan dirinya dan orang-orang yang setia kepadanya pada saat memilih ditawan Belanda dan bukan bergerilya. Saat kejatuhan Yogyakarta, agaknya merupakan bagian terburuk dalam memori sejarah pribadi Bung Karno, dan sekaligus penyebab utama mengapa ia terkesan melupakan sejarah episode PDRI. Baginya, episode ini seakan-akan eine Vergangenheit die nicht vergehen will. Sebuah pengalaman masa lalu yang ingin tapi tak bisa dilupakan dalam ingatan kolektif, sebagaimana tercermin dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adam. Lagi pula, setelah kembali ke Yoiga dan dalam perundingan-perundingan selanjutnya, bukan Bung Karno, tetapi Hatta sebagai Perdana Menteri yang menjadi nakhoda Republik hingga pengakuan kedaulatan di penghujung 1949.